Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua tetap semangat dan selalu kurangi sambat teman-teman ya. Ingat, secangkir kopi harus selalu ada teman-teman, dimana buat menemani kesempatan di petang kali ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan altcoin teman-teman ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama sebenarnya di sini untuk the global crypto market cap-nya teman-teman di sini udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya kan. Tepatnya kali ini berada di area 2,6 triliun dolar teman-teman ya, mengalami kenaikan 1,41%. Volume juga mengalami kenaikan sebesar 15% teman-teman, mantap jiwa ya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Fear and Greed Index-nya masih sama nih di area 89, belum naik menyentuh ke 90 gitu ya. Sedangkan Bitcoin dominance masih terlalu over juga ya, terlalu tinggi juga di area 51,6%-an. Dan kalau kita lihat kinerja daripada Bitcoin teman-teman ya, untuk saat ini dia berada di range harga 68.300-an ya. Sedangkan kalau kita lihat dari segi altcoin, untuk segi daripada altcoin BNB ini dalam kondisi yang cukup lumayan, sekitar 3,4%-an. Solana sekitar 0,1%. Sedangkan kalau kita lihat untuk Cardano, SRP ini dalam fase koreksi, Dogecoin juga koreksi, Shiba Inu dalam kondisi 3,56% untuk persentase kenaikannya. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, sebenarnya kalau kita mengacu pada pergerakan kinerja daripada altcoin ya, ini masih dalam tanda kutip positif ya, meskipun ada beberapa yang dalam artian dia melakukan retracement ya, karena memang beberapa hari ini beberapa altcoin juga mengalami pump yang cukup signifikan, makanya dia mengalami yang namanya retracement. Itu hal biasa teman-teman, mengalami sedikit koreksi ya, karena memang ada sebagian orang yang ambil untung begitu. Dan sedikit informasi tentang Bryce teman-teman ya. Bryce kali ini satu hari ini ya, kalau kita lihat dalam time frame daily, di sini Bryce mengalami kenaikan sebesar 4,43%. Jadi di sini ada beberapa dari rekan-rekan yang bertanya, "Bang, yang dimaksud daripada kontrak penahanan permanen itu seperti apa?" gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kontrak penahanan daripada Bryce itu menjadi seperti wallet burn ya teman-teman, yang dimana itu ditahan di dalam wallet tersebut untuk di tanda kutip ya selamanya gitu teman-teman. Jadi yang udah masuk ke dalam wallet tersebut teman-teman itu akan ditahan dan gak akan dikeluarkan sampai kapanpun, alias permanen gitu ya. Jadi menjadi wallet penahanan permanen, yang dimana ketika udah masuk ke situ yang gak akan dikeluarkan lagi gitu teman-teman, tetap bertahan di situ, nggak mungkin dijual, nggak mungkin di itu, nggak mungkin ini itu, intinya tetap ditahan di situ ya, biar nggak beredar di market lagi ya. Nah, kurang lebih ya kayak kontrak dead wallet, cuman ya itu kontrak penahanan bukan dead wallet gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, ada sedikit perkembangan yang cukup menarik dan ada informasi yang cukup menarik ya, bisa dikatakan ini good news juga ya daripada Bryce. Meskipun kalau kita mengacu dari kinerjanya di sini belum begitu positif ya. Dalam artian dari segi harganya kenaikannya juga belum sekenceng dari beberapa altcoin lainnya. Sedangkan kalau kita lihat volumenya di sini mengalami kenaikan yang cukup lumayan, sekitar 41,99%. Untuk range daripada si Bryce sendiri berada di area 475. Nah, jadi di sini ada beberapa informasi. Yang pertama teman-teman, di mana apakah Anda siap untuk membuka seluruh potensi proyek digital Anda tanpa harus bergulat dengan seluk-beluk coding gitu ya. Jadi dipermudah ini ya dengan memperkenalkan CoinTool teman-teman, di mana platform CoinTool ini ya, tanpa kode terbaik dapatkan akses tak terbatas untuk membuat token NFT dan berangkas dengan mudah ya. Jadi melalui CoinTool ini teman-teman tidak diperlukan yang namanya coding, kurang lebih seperti itu teman-teman, mantap jiwa ya. Nah, yang berikutnya ini teman-teman ya, terupdate kembali tentang perihal pelistinan
listingan daripada Bitget Price, di mana pengumuman pencatatan diperkirakan akan terjadi minggu depan. Nantikan chart ya. Jadi di sini teman-teman kan kemarin sempat Bryce ini nge-tweet bahwasanya akan terdaftar ke dalam platform terbesar Eropa gitu ya kan, exchange Eropa lah intinya yang terbesar, yang dimana mencantumkan ETF, saham, dan apalagi satunya aku agak lupa teman-teman ya. Dan di sini kemungkinan besar ya di minggu depan ini pengumuman listingnya akan diumumkan teman-teman, dan semoga saja sesuai harapan ya untuk exchange Taiwan gitu maksudnya. Mantap jiwa. Nah berikutnya teman-teman dari Bitget Exchange, yang dimana Bitget Exchange ini ya nge-tweet nih, apakah Anda bersemangat untuk menjelajahi Bitget Exchange V2 2.0 gitu teman-teman ya. Nah semoga saja teman-teman Exchange Bryce ini segera terrealisasi lah, harapannya seperti itu teman-teman ya. Harapannya minggu depan juga terrealisasi barengan dengan announcement pelistingan. Siapa tahu nih ketika tiga announcement secara berturut-turut atau di hari yang sama, semoga saja mengalami ledakan ya. Yang pertama adalah tentang update daripada exchange Bitget Price, semoga di announcement di hari yang sama. Yang kedua adalah pembakaran, semoga saja juga ada announcement di hari yang sama. Dan yang ketiga adalah pelistingan daripada Bitget Price, semoga di hari yang sama juga. Mantap jiwa ya. Dan yang terbaru teman-teman datang dari Bitget Price itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa poin nih yang menurut saya cukup menarik nih ya. Salah satunya adalah Binance Future Next. Nah ini ngeri kali ya kan. Nah jadi pembaruan cepat pada Price. Nah bursa Eropa terbesar yang terdaftar di Price. Oke. Jadi di sini poin pertama akan ada bursa ya terbesar di Eropa yang akan segera mendaftarkan Price. Yang kedua adalah Price akan hadir di Binance Future berikutnya. Nah mungkin kan kali ini kan ada beberapa sektor token meme ya teman-teman ya, seperti Yen, Baby Doge, terus apalagi ya, banyak lagi lah ya yang dalam fase voting kali ini teman-teman untuk dicatatkan di futurnya Binance. Nah mungkin setelah voting tersebut selesai nanti akan ada voting lagi dan Bryce ini mungkin mendaftarkan untuk bisa masuk ke dalam futurnya si Binance gitu teman-teman, semoga saja ya. Nah, poin ketiga, peningkatan lalu lintas web besaran 500%. Mantap ya, aktivitas rantai Bitget meningkat dan pengembang UI Exchange sedang dalam proses gitu ya. Oke, jadi 5 poin ini teman-teman semoga saja bisa menggebrak ya di masa depan daripada Bitget Price. Semoga ini bisa membawa persentase sedikit-sedikit kenaikan daripada Price. Oke, saya kira sih harapan dari saya nggak muluk-muluk, Rp1 udah lebih dari cukup kali ya. Asik ya, walaupun saya nggak terlalu punya banyak sih, mungkin dibandingkan teman-teman hal daripada Bryce lebih banyak teman-teman ya, mungkin ada yang 1 miliar ya kan, ada yang 900 juta, 800 juta ya, 1,5 miliar gitu kan, bervariasi tergantung kantong dan dana dingin dari teman-teman semua. Jadi ya semoga saja ya yang menjadi langkah awal ya menuju pumping daripada Bryce ya, semoga ini bisa mendorong juga nanti ke depannya. Oke, mungkin ini ya sedikit informasi tentang Bryce kali ini teman-teman. Semoga sedikit membantu dan salam cuan.